Halo, kembali lagi dengan John Christopher di YouTube channel Belajar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mixing drum VST. Nah, jadi kemarin tuh sempat sudah saya buatkan untuk videonya tentang mixing drum VST, tetapi dalam video kali ini saya akan explore lebih banyak, terutama kita menggunakan drum VST yang saya nggak tahu VST-nya apa, dan saya cuma menerima track stem-nya doang. Nah, maksudnya stem ini jadi adalah kita mendapatkan track terpisah untuk kick, snare, tom, floor, overhead, hi-hat, dan kawan-kawannya. Ya, jadi kita lihat nih di layar. Di sini nih ada sebenarnya nggak banyak, 10 track doang. Jadi untuk kick, snare, tom, floor, hi-hat, ya, ada China, overhead, left, right. Nah, kita dengerin dulu aja overall bunyinya. Tentunya ini sudah saya gain staging. Kita dengerin dulu bunyinya secara keseluruhan, belum kita apa-apain. Nah, oke. Ini adalah part yang akan kita kerjakan ya. Nah, kita dengerin dulu satu-satu dari kicknya. Oke, snare. Terus ada tom 1, tom 2, floor 1, floor 2. Terus hi-hat, China, nggak ada. Ini apa? Coba overhead. Oh, jadi dia overhead itu cuman cymbal doang ya, nggak ada tone drumnya. Nah, ini ada right. Nah, yang pertama saya akan lakukan ini panningnya ya. Jadi menurut saya pan-nya ini masih kurang lebar, ya. Jadi tomnya kurang muter gitu. Jadi kita dengerin tomnya dulu nih. Saya pengen tomnya itu lebih stereo, lebih lebar. Tom, nih kita solo aja tom ya. Nah kan jadi agak sempit nih, kita lebarin aja. Dari floor, dari tom 1 kita lebarin. Terus ada nah begini kira-kira ya. Angkanya sebenarnya nggak perlu pasti ya, random aja, yang penting bunyinya nih lebar. Nah, jadi bunyinya itu lebih surround. Terus kemudian ada overhead. Overheadnya juga masih kurang lebar ya. Nih. Oke, ini. Nah, ini karena isinya right ya, overhead. Ini tulisannya overhead right, berarti overhead kanan. Nah, karena bunyinya right, saya kalau mixing drum lebih senang menggunakan perspektif drummer. Ya. Jadi seolah-olah apa yang pendengar dengar itu dia main drum. Jadi dari panning tomnya, dari cymbal, hi-hat, right, saya gunakan panning perspektif drummer. Nah, ini untuk right-nya kurang ke kanan bunyinya. Jadi kayak agak di tengah gini ya, kita geser aja. Nah, artinya untuk crash-nya ini kita dengerin. Nah, ini juga terlalu tengah, kita lebarin juga. Ini dengar. Nah, terlalu lebar. Sini. Nah, oke, kurang lebih begini untuk panningnya. Ya, kita dengerin lagi ya. Nah, ini secara balance menurut saya nggak masalah ya. Paling right-nya kita kecilin dikit aja biar nggak terlalu tung tung. Kita kecilin aja segini. Nah, iya segini aja. Nah, kalau drum VST ini kadang biasanya bunyinya tuh udah jadi ya. Jadi sebenarnya nggak ribet dibanding drum akustik kalau kita rekam satu-satu. Nah, jadi kalau saya lihat nih sebenarnya bunyinya udah jadi. Tetapi ada beberapa yang pengen saya adjust. Terutama untuk shell. Nah, shell ini adalah komponen drum dari kick, snare, tom yang bahannya kayu. Ya,
Kalau cymbal itu yang besinya. Nah, kalau shell itu kayunya. Jadi ada kick, snare, tom 1, tom 2, floor 1, floor 2. Nah, kayunya nih kadang bunyinya udah cukup enak, tetapi buat saya mungkin bisa di-enhance lagi. Nah, untuk tom, menurut saya tom ini enak tapi kurang bulat. Jadi kurang tebel. Nah, jadi kita bisa ambil aja Eki, Pro Eki. Nah, ini. Nah, biasanya untuk tom saya suka boost fundamentalnya. Fundamentalnya nada tom ya. Nih, bisa teman-teman lihat nih ya. Pas dipukul di daerah tertentu ada yang nongol sendiri. Nah, itu adalah fundamental dari tom. Nah, sini. Tung tung tung. Jadi kalau saya boost dia akan lebih nongol. Nah, itu yang saya suka lakukan, lebih tebal. Kemudian untuk tom kadang bunyinya tuh terlalu bindeng gitu, kayunya terlalu banyak. Kita cari ya, mungkin sekitar, nih saya loop dulu biar kedengeran. Nah, bunyi ini kadang kebanyakan nih. Wong wong wong, jadi saya potong, kasih Q lebar. Nah, kadang untuk tom yang lebih modern, saya boost dikit di atas nih, mungkin sekitar 3 kilo buat dapetin bunyi kulitnya. Tek 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 ini. Nah, kalau bypass, pasang. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya, tetapi dia cukup mendapatkan bunyi klik tambahan. Nah, ini saya akan copy aja settingan EQ tadi ke tom lain, tetapi yang akan diubah adalah fundamentalnya. Kenapa fundamentalnya diubah? Karena beda tom, makin lebar, fundamentalnya makin rendah. Nih, tom 2, kita lihat ya. Tuh, fundamental dia di bawah, fundamental tom 1. Digeser aja. Nah, lebih tebal. Terus ada tom 3. Nah, dia di sini nih. Nah, sama tom terakhir, floor. Nah, dia lebih rendah lagi sini. Nah, sisanya samain. Jadi nanti kita punya bunyi tom yang seperti begini. Kalau bypass tanpa EQ, nah, ketika dikasih EQ, bunyinya jadi lebih tebal, lebih lebar ya. Nah, itu tom. Kemudian kita akan ke snare. Snare dan kick itu adalah fundamental, bahkan bisa dibilang nyawa dari drum ya. Jadi, terutama snare, ada beberapa saya pernah baca, ketika kita ganti snare dalam suatu lagu, vibe lagunya berubah. Ya, kita ganti snare bunyinya jadi lebih tebal, jadi lebih low, atau pakai snare yang bunyinya high, vibe lagunya berubah. Karena itu adalah jantung dari drum, snare. Nah, kita dengerin snare-nya di sini. Tone-nya oke, tetapi kurang punchy. Nah, ketika kurang punchy, saya akan langsung ambil yang namanya kompresor. Nah, kompresor ini saya akan bikin agar drum snare-nya ini transition-nya lewat, tetapi sustain-nya saya potong dikit. Ya. Jadi attack-nya tuh lebih nongol. Ini kan attack-nya nih ada, tetapi menurut saya kurang. Jadi kita bikin attack-nya lebih nongol. Nah, cara bikin attack lebih nongol adalah dikompres banyak, tetapi attack-nya dilamain. Jadi dia nggak langsung gigit. Nah, biasanya saya sekitar 70-an. Rilisnya default aja. Nah, rasionya agak ganas. 8, terus kita dengerin. Nah, ini thresholdnya saya turunin pelan-pelan sampai teman-teman bisa mendengar efek kompresornya. Makin diturunin, ntar dia makin ketahan, kecekek, tetapi bunyinya itu jadi lebih agak punchy. Ya. Jadi ada pis-pisnya gitu. Tentunya ini efeknya lebay ya, di kompres segini banyak. Nah, segini kurang lebih cukup ya. Baru kita pasang makeup begini auto. Nah, kalau di bypass, kalau pasang, jadi lebih ada tenaganya dikit ya. Nah,
Kalau mau sedikit lebih bertenaga lagi, lamain. Attack-nya 100, dikompres lebih keras. Nah, jadi lebih bus gitu. Nah, kemudian untuk snare, saya suka banget pakai yang namanya reverb pada snare itu sendiri, ya. Langsung aja buka reverb, pakai yang namanya plate. Nah, untuk snare, plate itu bunyinya sangat-sangat enak. Ya, jadi dia nambah sense of space, tapi ini kegedean reverbnya, kita kecilin aja persennya. Nah, begini. Jadi selain bunyi snare jadi lebih halus, lebih natural juga, karena ketika kita mendengar snare sebagai sumber terbesar dalam drum, ketika dipukul dia akan selalu berinteraksi dengan ruangan, selalu. Karena dia dipukul, bunyinya kencang. Ketika bunyi kencang itu mantul, kita akan mendengar efek pantulan lagi. Nah, jadi enak pakai reverb. Nah, kalau di bypass, mau dipasang, tipis banget di bawah, tetapi kita mendengar efeknya lebih enak. Nah, kalau misalnya ini kekecilan, ya, karena kita solo ya, kita naikin aja 15 misalnya. Nanti ketika dimainin rame-rame, terutama kalau ada konteks ya, ada lagu, ada track lain, reverbnya akan turun. Nah, udah. Coba sekarang kita dengerin kick. Nah, kicknya ini menurut saya sedikit kebanyakan sustain. Nah, kalau kayak gini, saya pakai yang namanya expander. Saya pengen buang sedikit pantatnya, ya. Jadi biar nggak terlalu dung, jadi lebih lebih pendek. Sebenarnya bunyinya oke, tapi saya pengen pendekin lagi bunyinya. Ini pakai ini ya, range-nya matiin. Nah, kita atur aja dari bawah ya threshold-nya, jadi bunyi kick-nya tuh lebih pendek. Nah, kalau bypass, pasang. Jadi lebih pendek, lebih Nah, kemudian saya pengen eki. Pengen bunyi ya sedikit, mungkin tebelnya oke, tetapi kurang bobotnya. Gitu. Tambahin dikit hanya biar lebih jelas. Sama kita boost di frekuensi yang nggak terlalu rendah. Kalau kick kayak saya nggak, untuk kick ya, saya nggak suka boostnya terlalu rendah. Misalnya di 50, 60, terlalu rendah untuk kick. Justru kick itu jangan terlalu rendah. Nanti yang biar rendah itu isinya bass. Nah, saya boost di sekitar 83, oke. Terus ini kalau kelihatan nih, low-nya nih banyak banget kan. Sebenarnya kita nggak akan butuh, biar nanti itu diisi bass. Kita pasang aja low cut. Nah, misalnya di sekitar segini, 30, 35. Bypass. Pasang. Nah, oke, bunyinya cukup oke. Saya suka bunyi begini, kita dengerin semuanya rame-rame. Sama tomnya juga. Ya. Nah, bunyinya enak. Sekarang kita masukin satu reverb lagi, namanya room reverb. Kita pilih yang namanya studio aja, medium studio ya. Semua channel ini kita kirim ke sana. Tujuannya apa? Saya kirim semua. Tujuannya apa? Saya kirim semua. Tujuannya adalah agar bunyi yang kita dapat nih ya, drum masing-masing tuh bisa ngeblend lebih baik karena masuk ke dalam satu reverb yang sama. Jadi seolah-olah bunyi drum itu main di ruangan yang sama, bukan per track terpisah ini. Oke, kita dengerin.
oke bunyinya. Nah, untuk balance ini simbal nih reverb perlu dikirim lebih banyak ke dalam kirimannya karena bunyi simbal tuh biasa tuh lebih luas ya, lebih bergema bunyi simbalnya. Kita akan lebih sulit mendengar bunyi directnya ketimbang bunyi pantulannya. Makanya saya akan kirim lebih banyak. Sementara untuk shell ya, tadi kick drum kita lebih mendengar bunyi directnya baru pantulannya. Ya. Nah, balance-nya udah enak tetapi levelnya kebanyakan. Jadi kita kecilin aja reverb-nya. Mungkin minus 10 kita dengar lagi. Oke. Kalau di mute buka, tutup, buka. Nah, bunyi drumnya lebih ngeblend dengan ada reverb. Nah, jadi itu cara-cara saya untuk mixing drum VST ketika saya menerimanya per stem. Nah, biasanya saya akan minta, "Oh, kirimin per stem, Bro, ya." Jadi pengennya masing-masing terpisah agar saya lebih fleksibel mengaturnya sesuai dengan konteks lagu. Nah, misalnya ini snare saya buat begini, tetapi kalau misalnya nanti ada lagunya, misalnya ada bass dan track lain, mungkin saya akan treatment untuk snare berubah. Kick-nya mungkin berubah sesuai dengan lagunya mungkin, oh ternyata kick-nya masih kurang nih. Bisa jadi saya ganti bunyi kick-nya. Nah, jadi semua akan balik ke lagu, konteksnya gimana, sesuai dengan kebutuhan. Ya, terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.